Selamat pagi bagi Miss Irma dan yang saya hormati dan teman-teman yang saya kasihi. Jadi judul khotbah kita pada pagi ini adalah penguasaan diri, kunci kehidupan yang berbuah. Jadi ini skip. Ah. Jadi definisi penguasaan diri itu adalah etimologi berasal dari kata penguasaan, kemampuan mengendalikan diri. Jadi teman-teman, kita sebagai manusia ini harus dapat mengendalikan diri kita. Jangan ego kita yang mengendalikan diri kita. Terus itu, jadi teman-teman, kita itu harus mempunyai pikiran untuk mengendalikan pikiran, perkataan, perasaan kita. Jangan kita mau melakukan hal sesuka kita yang mungkin orang lain tidak suka kalau kita seperti itu. Terus bukan penindasan diri melainkan pengenalan yang bijaksana. Jadi teman-teman, kita ini harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Jangan kita mengambil keputusan sesuka hati kita. Next. Jadi kita harus mengikuti penguasaan diri kita dari buah-buah roh, yaitu penguasaan diri adalah karunia dari Roh Kudus, bukan segera hasil usaha atau kekuatan pribadi semata. Jadi kalau kita mau menguasai diri kita, kita harus meminta, jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena kita pasti tidak akan mampu. Next. Penguasaan diri dalam perkataan, mengendalikan lidah. Nah, kita juga tidak boleh mengucap sembarangan, menggosip, ya, mengatakan orang lain yang tidak baik, karena kita harus mengintrospeksi diri kita sendiri, baru kita boleh menilai orang lain. Terus itu berbicara pada waktunya. Jadi kita harus tahu waktu kapan kita berbicara, kapan kita ngobrol, kapan kita bermain. Terus itu menggunakan kata-kata yang membangun. Nah, kata-kata yang membangun ini sangat penting. Jangan kita menggunakan kata-kata untuk menjatuhkan teman kita, untuk menjelekkan teman-teman kita. Nah, itu tidak baik. Next. Penguasaan diri dalam pikiran, menjaga fokus, tidak mudah teralihkan oleh hal-hal negatif. Nah, kita juga harus bisa mengendalikan diri kita dari hal-hal hawa nafsu. Salah satu contohnya bermain game, malas-malasan. Nah, kita tuh harus melawan itu semua. Kalau tidak, ya kita bakalan terjebak di situ-situ saja. Terus itu memfilter informasi, memilih dengan bijaksana apa yang masuk ke dalam pikiran. Nah, kita juga perlu memfilter tontonan kita, apa yang kita cari di internet, menggunakan internet sebaik mungkin, dan kita mencari di internet hal-hal yang negatif. Terus itu membawa pikiran kepada kebenaran, memperhitungkan segala sesuatu. Nah, jadi segala sesuatu itu harus kita perhitungkan dengan matang. Jangan kita mengambil keputusan kita sendiri, nanti teman-teman kita tidak suka atau apa. Next. Penguasaan diri terhadap keinginan daging. Nah, keinginan makan berlebih. Disiplin. Nah, kita ini harus disiplin, teman-teman. Jangan kita mau beli ini, makan ini. Kita juga punya menjaga pola makan. Kita harus tahu kemana kebutuhan, mana keinginan. Terus itu keinginan harta dan ambisi yang berlebihan. Nah, kita juga harus patut bersyukur apa yang telah diberikan pada kita saat ini. Kita tidak boleh terlalu berambisi pengen punya ini, pengen punya itu. Karena itu tidak berlebihan. Keinginan nafsu birahi. Nah, kita harus menjauhkan hal-hal yang melemahkan iman kita, teman-teman. Terus itu keinginan kemarahan. Nah, kita tuh harus melatih kesabaran diri kita, jangan gampang marah, jangan gampang terpancing oleh orang, ya. Jadi tetap santai saja. Terus itu kunci kemenang andalkan kuasa Roh Kudus. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita jangan mengandalkan diri kita, tapi andalkanlah Tuhan. Karena kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Berkat penguasaan diri. Hidup terarah, keputusan lebih bijaksana. Kalau kita sudah gampang mengambil keputusan, bijaksana mengambil keputusan, hal-hal itu seperti itu kita akan gampang mengambil keputusan yang baik. Terus itu hubungan yang sehat, tidak menyakiti orang lain dengan emosi atau kata-kata. Nah, kalau kita sudah bijaksana mengambil keputusan,
kita tidak akan gampang menyakiti orang lain, tidak gampang menghina orang lain, tidak menggunakan kata-kata untuk menjatuhkan teman. Terus itu kedamaian batin, bebas dari penyelesaian konflik internal. Nah, kalau kita misalnya yang tadi bilang membuat iman kita goyah, kita harus menjauhkan hal-hal tersebut agar iman kita tidak gampang tergoyah dari hal-hal seperti itu. Terus itu kesaksian yang kuat, hidup menjadi teladan bagi dan berkat yang nyata bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, kita itu hidup harus menjadi berkat bagi orang. Jangan kita menyakiti orang lain, kita harus membangun teman-teman kita. Terus itu pencapaian jangka panjang, fokus pada tujuan ilahi, tidak tergolak oleh gratifikasi dan kesenangan sesaat. Nah, kesenangan sesaat ini seperti apa? Seperti bermain game, malas-malasan. Ya, mungkin kita harus meninggalkan itu buat jangka panjang nanti, buat masa depan. Terus itu orang yang tidak dapat menguasai dirinya sendiri seperti kota yang temboknya sudah roboh. Amsal 25:28. Nah, jadi kita ini harus dapat menguasai diri kita sendiri ya teman-teman. Jangan ego kita yang menguasai diri kita. Next. Kesimpulan, uh, mulailah hari dengan langkah kecil, tahan lidah, jaga pikiran dan kendalikan nafsu. Nah, hal-hal seperti sini saja kita bisa mengendalikan diri kita, jaga perkataan, jaga pikiran, jaga perbuatan. Nah, itu andalkan kuasa bukan kekuatan sendiri. Kita andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Terus itu penguasaan diri adalah bukti bahwa roh berdiam diri kita. Nah, kita ini harus dapat menguasai diri kita dari hal-hal yang dapat menggoyahkan iman dan bisa merusak masa depan kita. Sekian khotbah yang saya bawakan pada pagi hari ini. Terima kasih.